Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Ikmiyah yang ada di rumah dan ada di studio, sampai berjumpa lagi dengan acara ngobrol perkara iman bersama Ikmiyah langsung dari studio IICC. Selamat bergabung kembali dengan acara yang Masya Allah dahsyat dan akurat, insya Allah manfaat, begitu. Insya Allah. Ya, semoga sahabat-sahabat semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya sehat, iman dalam keadaan terjaga dengan baik dan selalu tetap lurus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bertemu lagi dengan ngopi di hari Senin ini, versi hari Senin, dan hari ini kita mempunyai suatu materi yang cukup dahsyat, di mana kita akan membahas masalah live after death. Jadi hidup sesudah mati. Jadi sesuatu yang mungkin banyak para Gen Z ini mungkin masih nggak tahu apa itu, kurang, tidak bisa relate, tidak tahu hidup itu cuman hidup sekarang aja gitu, Ustadz ya. Jadi bersama Ustadz Marjuan yang kita cintai semua, silakan Ustadz untuk menyapa sahabat-sahabat di rumah. Assalamualaikum keluarga besar Ikmiyah, baik yang ada di IICC dan juga yang sedang berada di rumah masing-masing atau yang sedang berada di perjalanan. Mudah-mudahan Allah berkahi semua langkah kita hari ini. Amin. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Hari ini kita membahas masalah hidup sudah mati ya Ustadz ya. Jadi mungkin masih banyak ya dari kita semua. Memang kita banyak mendengar hal-hal mengenai hidup sudah mati, tapi masih tidak dalam bentuk yang terstruktur. Jadi ada yang cerita masalah jembatan, ada yang cerita masalah dihisab. Apa sih yang terjadi setelah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir itu, Ustaz? Kalau dalam hidup ini kan Allah ciptakan kita semua berpasang-pasangan ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kesenangan, ada kesedihan, ya, ada ada kekayaan dan ada kecukupan ya. Bukan miskin tapi cukup. Tapi juga yang namanya hidup pasti ada kematian, pertemuan, ada perpisahan. Jadi semua itu sebagai penyeimbang ya. Makanya Allah buat dia dua bagian, satu di kanan, satu di kiri. Supaya apa? Supaya keduanya seimbang. Jadi ketika kita ya lupa pada terlalu terlena dengan kehidupan dunia, maksudnya ya tidak mempersiapkan kehidupan di akhirat, maka sebenarnya kita ini diingatkan dengan kematian. Jadi kematian itu sebagai penyeimbang saja, penyeimbang kehidupan. Jadi ketika hidup jangan terlalu liar banget gitu ya. Ingat mati ya gitu ya kan. Tapi tadi kan pertanyaan apa sih sebenarnya yang terjadi setelah kematian? Karena kematian sendiri kan yang sudah kita bicarakan beberapa kali terkait sakratul maut, kemudian kehidupan di alam barzakh. Ya, setelah kematian itu ya kehidupannya di alam barzakh ya. Para ulama mengatakan apakah kubur itu alam barzakh? Bukan. Ya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Asy'ari ya, yang kita yang orang Indonesia yang Syafi'i, alam kubur itu hanya, yang kubur itu, yang tanah itu hanya tempat untuk menyimpan jasad yang dipakai di dunia. Ya diparkirin dulu di situ. Tapi alam barzakh itu adalah suatu alam yang luas. Disitulah ditempatkannya para ruh dan mereka di dalamnya ya mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab, dan itu presentasinya kecil banget gitu daripada nanti yang akan mereka dapatkan di surga ataupun na'udzubillah di neraka. Di kematian itu ya manusia itu ditempatkan di alam barzakh ya. Mengenai visualisasinya itu dari hadis-hadis yang kita lihat, misalkan barang siapa
yang dia mengambil sejengkal tanah di atas dunia dengan cara yang zalim, maka dia akan dihimpit ya dengan 7 lapis tanah di dalam kuburnya. Ada juga visualisasinya seperti visualisasi kita itu berada di dalam tanah, dalam kegelapan, dalam himpitan, dalam kesempitan, jumpa dengan binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Jadi intinya barzakh itu ya adalah sesuatu yang bisa kita pandang dengan pandangan mind kita ini, pikiran kita, tetapi itu bukan di kubur itu. Ya. Jadi bukan physically di dalam tanah itu, tapi kita tuh setiap individu akan merasakan pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan imannya di alam barzakh itu. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan nikmat, sudah ada kayak postcode-nya gitu ya, kenikmatan di alam barzakh. Dan naudzubillah kalau kita masuk neraka, kita sudah bisa tahu. Naudzubillah kita mendapatkan sedikit siksa postcode-nya juga di alam barzakh itu. Nah setelah alam barzakh itu apa yang terjadi itu? Setelah alam barzakh, tapi memang yang tadi Pak terakhir terkait dengan kubur tadi, memang Rasulullah pernah juga kan lewat di sebuah kuburan di Makkah itu, dan Rasulullah mendengar 2 orang yang dikubur di dalamnya itu sedang disiksa. Kemudian para ulama mengatakan berarti ini alam kubur ini yang di dalam tanah itu alam barzakh. Itu Allahu a'lam. Apakah itu kekhususan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Ya kan. Mungkin kalau pembahasannya kan lebih dalam lagi ya Ustaz tentang alam barzakh ini, karena kan ada hubungannya dengan fisikal atau non fisikal gitu, karena kan orang dengan ada yang ziarah. Sah-sah saja kalau kita menganggap barzakh itu itulah kubur itu, karena Allah itu rahasia Allah ya kan. Betul. Tapi kita juga tidak terlalu fokus bahwasanya tanah itulah yang akan menjadi barzakhnya, tidak juga. Ya, mungkin karena kalau diberi nikmat nggak mungkin dong dari tanah itu. Ya kan? Ya. Setelah melewati alam barzakh itu Ustaz, maka apa yang akan dirasakan perjalanan selanjutnya? Ya, manusia kan menunggu kan sampai dibangkitkannya kiamat kan. Oh, jadi menunggu sampai waktu kiamat itu. Iya, dan masa penungguannya pun beda-beda sesuai dengan kematiannya. Kalau yang husnul khatimah itu, maka kata baginda Nabi, dia di alam barzakh itu sangat singkat, seolah-olah tidur di antara asar dengan maghrib. Ketika dibangunin dia merasa baru tidur sebentar, tidur yang ringan, kemudian sudah dibangkitkan karena sangkakala sudah ditiupkan, sangkakala yang pertama. Jadi setelah, kalau yang bagi orang yang kafir misalkan, sebagaimana Fir'aun, di Al-Quran dikatakan bahwasanya kami tampakkan siksaan neraka itu kepada Fir'aun pada waktu pagi dan waktu petang. Berarti kan lama itu. Berarti barzakh itu ukuran sebentar atau lamanya itu diukur dengan keimanan dan amal solehnya. Mohon maaf nih Ustaz, kalau kita misalkan ada dalam barzakh ini, terus pada saat kiamat datang, apakah orang yang sudah mati di alam barzakh itu ikut merasakan getarannya, apa dahsyatnya, apa tidak akan merasakan itu? Iya. Kemarin itu kan kita ada kok nggak salah yang menyampaikan hadis 6 keutamaan orang yang mati syahid. Salah satunya dia diselamatkan dari kehancuran ketika tiupan sangkakala yang pertama dikumandangkan. Berarti memang kita merasakan goncangan, kehancuran alam semesta, karena yang hancur itu alam semesta, semua alam. Ya, bukan hanya alam dunia tapi juga alam kubur, alam malaikat pun dihancurkan. Ya. Siapa nanti yang terakhir kali menghancurkan dirinya? Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israel, ya, kemudian Israfil. Baru Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, sesungguhnya aku yang maha hayyun wal qayyum, yang maha hidup, yang tidak akan hancur, dengan kekuasaanku sendiri, wal qayyum, yang maha berdiri. Barulah diciptakan lagi malaikat, ya, Jibril, Mikail, Israfil, baru diciptakan lagi mahsyar, baru diciptakan surga dan neraka,
baru diciptakan lagi alam barzakh, kemudian mereka dipanggil untuk bangun ya dari alam barzakhnya. Jadi semua hancur nanti Pak, semua merasakan. Tetapi ada beberapa kelompok yang memang tidak merasakan goncangan, zalazil, gempa bumi, hari kiamat atau tiupan sangkakala yang pertama. Kemarin itu ya yang mati syahid. Kemudian para anbiya war rusul, para nabi dan rasul ya. Jadi semua merasakan, dan itu adalah kehancuran yang dahsyat ya, karena akan dihancurkan semuanya. Baru tiupan yang kedua untuk dibangkitkan ya dari alam barzakhnya. Digiring mereka ke mahsyarnya, tempat berkumpulnya. Yes, ya semoga Allah melindungi kita semua dari ketakutan yang teramat sangat hari itu, Ustaz. Nah, amin. Terus kita memasuki alam baru kan. Jadi setelah alam barzah kita akan menuju ke alam mahsyar, padang mahsyar itu ya. So, apa itu padang mahsyar itu? Seperti apa itu? Padang mahsyar adalah suatu daratan yang sangat luas ya, yang nantinya semua manusia yang pernah diciptakan dalam sejarah bumi akan dikumpulkan di alam tersebut, di padang tersebut. Padang tersebut sebenarnya warnanya warna pink ini. Pasir-pasirnya berwarna pink. Warna pink. Kayak Mars ya. Iya, jadi putih-putih ada pinknya gitu, putih ada pinknya. Pokoknya kegemaran ibu-ibu lah ya. Kemudian dia nggak ada ini Pak, nggak ada sains, apa namanya, petunjuk arah itu nggak ada. Jadi kayak padang pasir gitu. Iya, mau kabur kemana aja dia tetap di situ, stay ya, di pasir yang berwarna pink tadi, luas sekali. Dan keadaan mereka dibangkitkan pun kan macam-macam ya. Iya. Ada yang dibangkitkan datang ke mahsyar itu digiringnya dengan berjalan kaki. Ada yang pakai kendaraan, ya. Ada juga yang diseret, ya, wajahnya diseret, ya. Wajahnya diseret, jadi luka-luka nanti wajahnya itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Berbeda lagi nanti ada juga yang digiring, ada yang dibangkitkan. Kalau dibangkitkan itu memang bermacam-macam ya kan. Ada yang seperti babi, ada dibangkitkan dalam bentuk babi. Kata Rasulullah itulah yang ketika di dunia meninggalkan sholat. Jadi kalau orang Melayu itu bilang, Pak, kalau suami kita nggak sholat, ibarat istri itu tidur dengan babi katanya. Tidur dengan hewan. Begitu. Karena dia nanti dibangkitkannya dalam bentuk babi. Iya, seperti babi orang yang nggak sholat itu. Kan Rasulullah lihat itu ketika Isra wal Mi'raj itu. Ya. Tapi kalau dia belajar sholat, ya kan pelan-pelan nggak menjadi babi dia kan. Jadi babi kecil. Terus apalagi itu yang bentuk-bentuknya, bentuk yang dibangkitkan, ada yang dia di dalam perutnya besar, tapi di dalamnya itu menyala-nyala seperti bara api. Ketika dibangunkan itu meledak perutnya, Pak. Nah, itulah yang di dunia dulu suka memakan harta anak yatim. Ada juga yang dibangunkan dengan lidah yang panjang. Ini belum lagi di neraka ini. Dia gunting, saat dibangkitkan sudah dalam kondisi iya, seperti itu. Gunting. Ini bibirnya ini berdarah-darah. Nah, inilah orang yang suka, kata Jibril, itulah yang ketika di dunia dia selalu an-namimah, mengadu domba. Ini domba itu selalu diadu, Pak. Ya. Kenapa? Misalkan begini, kenapa dalam kita menyabung ayam itu haram itu. Segala hewan yang diadu, yang di-fightkan, yang ditarungkan itu haram. Bukan makan hanya ikan gitu. Ikan juga kan bisa stres dia. Iya. Stres dia. Itu kenapa? Karena bagaimana mungkin Allah mengharamkan beradukan, iya, menyabungkan ayam, sementara manusia pekerjaannya melaga-laga manusia. Paham nggak? Ya. Gimana? Melaga, ya. Melaga itu beradu. Ya, dia Allah aja mengharamkan
menarungkan hewan, apalagi manusia ya. Tentu manusia lebih mulia jauh dari hewan. Kenapa dia diadu domba? Oh, jadi menamimah itu maksudnya tuh lebih parah, bahwa hewan saja yang diadukan itu sudah Allah sudah melaknatnya, apalagi ini yang diadu adalah manusia. Berdosa itu para penyabung ayam, para penyabung semua binatang-binatang yang disabung itu. Tapi namimah ini lebih tinggi lagi karena yang disabungnya itu manusia. Apalagi yang kalau yang sabungnya itu orang beriman. Nauzubillah. Maka itu nanti Allah bangkitkan dalam keadaan mulutnya itu berdarah-darah, kemudian lidahnya itu panjang, dia gunting. Ya. Banyak keadaan manusia itu yang menyedihkan ketika dibangkitkan di alam barzah. Tapi ada satu keadaan yang indah itu, yang terutama perempuan ini, ibu-ibu ini yang dibangkitkan dalam keadaan putih bersinar, ya. Itu adalah orang yang tidak lepas air wudhunya. Jadi nggak pernah keadaannya itu nggak wudhu gitu, kecuali lagi datang periodnya, ya. Jadi bersinar cahaya tangannya, wajahnya, ya, seluruh anggota yang dialiri oleh air wudhu itu akan bersinar seperti putih cahayanya. Nah, itu apa? Itu dia orang yang di dunia selalu menjaga wudhunya, ya kan? Dan ini mudah-mudahanlah menginspirasi bagi kita. Memang ini hadisnya sahih nih Pak, yang begitu, yang hadis-hadis tentang bagaimana bentuk-bentuk orang yang dibangkitkan, belum lagi yang pelaku riba, belum lagi orang yang suka memakan harta yang haram, macam-macam. Kita lanjut aja. Iya. Nah, setelah kita melihat tadi keadaan-keadaan mereka di padang mahsyar, begitu dahsyatnya. Semoga Allah melindungi kita dari semua keadaan-keadaan itu. Sekarang saya ingin tahu dari sisi-sisi senangnya gitu, Ustaz. Adakah orang-orang yang dimudahkan di padang mahsyar itu? Oh, ada. Sehingga kita bisa jadikan tujuan gitu mungkin untuk orang-orang yang dimudahkan di padang mahsyar itu. Justru di dalam surat Thaha ayat ke-10 itu, ya, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah itu menamakan dirinya itu bukan Al-Malik, bukan Al-Qadir, yang maha menentukan, yang maha menguasai, tidak. Tapi Allah menamakan dirinya Ar-Rahman, yang maha penyayang, ya, yang sayangnya itu ada di seluruh penjuru. Kemudian yang yang memberikan kasih sayang itu, ya, seolah-olah berada di hadapan kita kasih sayangnya itu. Itu yang pertama. Kita boleh cek ayat-ayat tentang padang mahsyar, itu Allah menamakan dirinya bukan Al-Malik, Maharaja, ya. Kecuali di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Selebihnya kalau sudah mendetail tentang padang mahsyar, itu Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman, Allah menamakan dirinya Ar-Rahman. Yang kedua kan banyak orang-orang yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar itu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di padang mahsyar itu kan keadaannya jarak matahari itu 1 mil itu. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin orang bisa bertahan dengan 1 mil? Ya pasti kebakar lah, ya, gosong lah, ya. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tubuh dan kulit manusia itu ketika di padang mahsyar itu beda dengan tubuhnya ketika di dunia, ya. Jadi dia merasakan panas yang bersangatan, tapi Allah tidak hancurkan. Nanti dihancurkannya ketika di neraka. Ada yang jaraknya 1 mil, ya kan. Kemudian yang dilihat oleh Aisyah, ya, mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan, ya kan. Tapi orang nggak saling melihat, ya. Kata Aisyah, iya, kata Aisyah, wow, bisa mereka saling melihat dong, ya kan. Misalkan di sebelah kita ada ada Madonna, kita udah nggak penting lagi ngeliat begituan, ya. Di depan kita ada Donald Trump, selfie yuk, nggak ada lagi, karena keadaan yang sangat mengerikan.
Jangankan untuk mengangkat dagu, membuka kelopak mata saja kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan banyak hadis-hadis yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Yang 7 golongan itu ya yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Naungannya di mana itu, Pak? Naungannya itu di bawah arasy Allah. Jadi kalau kita visualisasikan begini, pagar yang mengelilingi arasy Allah itu, tapi kita jangan bayangkan itu seperti makhluk ya. Jadi Allah buka akses untuk kita berlindung di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata kita pun ini diberi seperti apa namanya yang sekarang itu, yang Samsung itu, kacamata yang ada HP-nya itu. Nah, itu semua kita dilihatkan hal-hal yang indah-indah. Nah, itu kalau kita nggak dikasih kacamata itu, aduh, ya, kita semua nampak apa yang terjadi di padang mahsyar, ya, yang jalannya pakai apa namanya, yang jalannya menggunakan lehernya kayak binatang melata, belum lagi yang perutnya meledak, yang di dalamnya ada isinya kalajengking dan binatang-binatang berbisa, belum lagi yang menggunting-gunting lidah, macam-macam manusia itu. Nah, jadi untuk itu Allah amankan perlihatannya dengan diberikan tampak visual yang indah. Kemudian juga diberikan dia perlindungan di bawah arasy Ar-Rahman dari panasnya matahari itu. Saya tuh dulu pernah mendengar, tidak tahu itu tausiah atau hadis ya. Jadi pada saat di padang mahsyar itu nabi-nabi itu digolong-golongkan dengan umat-umatnya gitu. Apakah itu terjadi di fase ini setelah dibangkitkan, terus nanti yang apabila kita itu memang relate dengan Nabi Muhammad, kita bisa mendapat perlindungannya dari panji Nabi Muhammad? Apakah di saat itu, apakah di saat berikutnya itu? Ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu menunggu kita itu di 3 tempat itu. Kata Rasulullah, jumpai aku di mizan. Kalau tidak engkau jumpai di mizan, maka aku tunggu kalian di haud, telaga. Kalau aku tidak ada di telaga, maka aku menunggu kalian di as-sirat. Jadi Rasul dan para rasul-rasul yang lain juga diikuti oleh umatnya. Untuk apa? Untuk meminta syafaat. Begitu. Jadi orang-orang yang dimudahkan di padang mahsyar tadi apa aja? Yang pertama pemimpin yang adil. Malah kebalikannya, kalau dia nggak adil, dia paling duluan masuk neraka. Pemimpin yang adil, kemudian orang yang hatinya selalu terhubung dengan masjid. Ya, bisa jadi dia yang memakmurkan masjid, bisa jadi dia marbut, muazzin atau tukang bersih masjid, bisa jadi dia yang buat acara-acara di masjid, panitia acara, pemandu acara ya. Pokoknya khadamah ya, pelayan masjid ya. Imam yang tinggal di masjid, semua itu berhubungan hati dengan masjid. Kemudian syabun, yang ketiga itu orang yang ketika pemuda yang ketika digoda oleh wanita yang punya kecantikan dan punya kekayaan, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi ketika sudah datang godaannya itu dia lari. Itu yang model Nabi Yusuf ya. Kemudian orang yang merasa dirinya sendiri, kemudian dalam kesendirian dia berzikir kepada Allah. Zikir itu bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, enggak. Kita mengingat dosa-dosa kita itu zikir juga namanya. Kemudian menetes air matanya, itu juga dapat naungan Allah. Dia sendiri, kemudian dia merasa sepi, kemudian dia berzikir, nangis, fafadat ainah, maka dia mendapatkan ampunan Allah. Kemudian, ini suami istri yang saling mencintai karena Allah, bersama karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, suami istri, sahabat karib, ya. Kita bersama-sama dulu di dunia karena mencintai Allah gitu. Kemudian 7 itu ya. Nah, ini yang nomor 7 ini mungkin ibu-ibu akan tertarik ini. Ada pertanyaan nggak
untuk menerjemahkan tadi itu, yang suami istri karena Allah itu Iya, seperti apa? saling mencintai karena Allah. Jadi kadang-kadang semakin tua kan kita semakin suka ngomel ya. Misalkan suami itu salah letak aja, atau dapur itu terlalu becek atau berserakan ya, sendok-sendok nggak rapi, pisaunya belum dicuci, itu kan bisa ngomel ya. Itu hati-hati, nanti bisa jadi tidak bersama karena Allah itu ya. Bersama bukan karena Allah itu ya. Bersama karena dia rapi, karena dia suka beresin dapur ya. Oh, jadi artinya itu di atas semua kekurangan itu kita tetap bersama karena kita ingat Allah gitu ya. Kalau sahabat itu kayaknya sahabat ini seru juga ini. Yang sahabat karena Allah itu. Iya, itu amal jama'i, beramal bersama-sama. Jadi bukan amal sendirian ya. Amal jama'i itu begini Pak. Jadi nanti ketika yang misalkan lah ya 6 orang bersahabat, yang 5 sudah di taman surga. Yang satu lagi mana kawan kita ini? Kita tanya sama malaikat yang jaga taman surga. Ini kami berenam ini harusnya di dalam taman surga ini, kami sama-sama ngurusin masjid di Atlanta, ya, sama ngurusin komunitas. Kok dia di mana dia? Oh, dicek lah CCTV-nya. Oh, masih nyangkut di hisab. Oh, masih nyangkut di mizan. Kita bilang sama dia, ini kami buktinya, kami sama-sama berjuang, kami bersama karena Allah ini. Mengurusi masjid, mengurusi komunitas. Oh, oke. Disampaikan kepada Allah Ta'ala. Si fulan itu diangkat dia dari mizannya, langsung dia melewati proses haud, as-sirat, dia dikumpulkan di taman surga. Jadi keuntungan dari amal berjamaah itu. Kita bisa dapat syafaat dari kawan kita yang sudah duluan. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, kita nggak ada yang nyari, ya. Karena kita nggak ada kita nggak ngajak orang beramal baik gitu ya. Jadi usahakan itu harus selalu bersama-sama. Nggak mesti rame, ya, nggak mesti banyak. Ya, 2 orang pun jadi. Yang penting dia saling nanti memberi kesaksian. Kalau kamu sampai di taman surga duluan, jangan lupakan daku. Ya, kalau aku sampai duluan, aku juga akan memintamu untuk disegerakan. Begitu, Pak. Ya, nanti kalau sudah di surga jangan lupa Ustadz ya, kita pernah bersama-sama Iya, di sini, sama-sama. bersih-bersih di Iya, 3 bulan ya kan? 3 bulan. Jadi, mana ini Pak Teguh ini? Saling siaran sama saya ini. Bisa jadi Pak Teguh nanti yang kasih syafaat ke saya kan? Allah. Baik, setelah dengan kedahsyatannya Padang Mahsyar ini masih panjang ini perjalanannya, Ustaz ya. Jadi setelah kita di Padang Mahsyar, kita akan digiring ke Mahsyar. Kemudian yang pertama sekali dilakukan apa sih di Mahsyar itu gitu ya kan? Yang pertama sekali tentulah penyerahan kitab ataupun catatan amal. Ya. Kan itu ada yang dicerahkan dari sebelah kanan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi wa yaquluha umqra'u kitabiyah, katanya. Adapun yang diserahkan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia mengatakan, oh ini ya catatan amalku yang dulu aku lakukan di atas dunia. Dia balik lembaran-lembarannya, dia tersenyum. Yang diserahkan dari sebelah kiri, wa amma man utiya, kalau tadi yang pertama tadi fa amma ya, kalau ini wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau yang disebelahkan dari sebelah kiri, kalau di surah Al-Infitar itu dikatakan bukan dari sebelah kiri malah, tapi dari belakang ditepuk ya. Ini nama malaikat itu. Tapi kalau yang dia amal solehnya banyak, itu diserahkan dari sebelah kanan. Jadi ada yang mengatakan dari sebelah belakang punggung, yang sebelah kiri, ada juga yang dari sebelah kiri. It's okay. Tapi ketika diserahkan itu, apa dia bilang? Ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku nggak dikasih catatan ini, catatan keburukan aku ini. Maksudnya dia itu kenapa nggak jadi rumput aja? Kenapa nggak jadi batu aja dulu di dunia? Kenapa nggak jadi pepohonan? Ya, lebih selamat. Iya, nggak jadi tupai aja, mati, udah selesai gitu. Jadi Allah itu adil, maha adil, dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Walau seberat biji sawi, nggak akan ada yang namanya mengada-ada gitu. Tapi yang akan dipamerkan catatan amalnya itu,
yang akan dipamerkan catatan amalnya itu cuma 2 golongan aja. Dan itu bukan golongan orang yang beriman, yaitu orang munafik. Ini hati-hati, munafik ini bahaya. Allah akan tampilkan video dia, kehidupan dia di dunia sama orang kafir, ya. Kafir itu termasuklah dalam yang musyrik. Adapun orang yang dia beriman, ya, Allah akan tutup dengan tirainya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berhadapan berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditampilkanlah catatannya, ya fulan bin fulan, bukankah pada waktu sekian, tanggal sekian engkau melakukan perbuatan ini? Bala ya Rabb, benar ya Rabb. Semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia takut akan binasa. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya engkau telah diampuni. Ya, diampuni begitu saja. Itu ditanya oleh Aisyah. Ya, ada juga yang diampuni karena rasa takut kepada Allah. Kan ada hadis itu yang seorang bapak, dia pesan kepada anak-anaknya, nanti kalau ayah mati jangan dikubur tapi dibakar. Ya, udah dibakar, abu ayah ini disebar ke seluruh penjuru, ya, selatan bawah, ya, utara, selatan, timur dan barat. Sebenarnya apa sih niat bapak itu? Terlalu banyak dosanya. Jadi dia takut, dia kalau udah jadi abu gini kan, nggak bisa dikumpulin ke seluruh dunia. Anaknya disuruh ke utara, yang kecil disuruh ke selatan. Akhirnya Allah satukan kembali. Dan Allah dalam hadis itu dikatakan menanyakan kepada dia, kenapa kau suruh anakmu membakarmu, kemudian menyebarkan abumu? Apa jawabnya? Karena takut kepadamu ya Allah, ya. Dan akhirnya ketahuilah karena rasa takutmu itu, ya, aku ampuni segala dosamu dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang yang diampuni karena takut aja kepada Allah. Modalnya rasa takut, benar-benar takut tanpa alasan. Ya, ya, ini sebenarnya kan motivasi bagi kita kan. Yang kedua kan yang pemuda yang itu yang membunuh 99 orang itu kan udah masyhur ceritanya. Itu di dunia keadaannya. Tapi ada juga nanti keadaan Allah itu mengampuni seluruh catatan amal kita itu begitu saja tanpa ada alasan. Kita tidak tahu kenapa. Iya, tanpa ada alasan. Ya. Tapi yang paling menyedihkan keadaan ketika kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, kemudian Allah mengatakan, bukankah engkau melakukannya? Betul, kami melakukannya ya Allah. Kemudian kita meminta ampun atas dosa tersebut, kemudian Allah ampuni begitu saja. Ya. Jadi sebenarnya kalau kata Dr. Yusuful Qardawi dari ayat-ayat tentang mahsyar, itu banyak kelebihan bagi orang yang beriman, ya. Walaupun mungkin dalam kehidupannya. Tapi ada seperti kisah seorang Baga itu artinya apa ya? Perempuan sundal, ya. Pelacur itu yang dia memberikan anjing minum, ya, kemudian dia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Sebenarnya hadisnya itu panjang, bahwasanya ketika dia memberi minum anjing itu, sebenarnya dia tengah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena taubatnya, kemudian baru satu amalnya, amal kebaikannya baru satu, baru ngasih minum anjing aja. Ya, tapi karena ajalnya sampai di situ dan dia sudah beristighfar, bertaubat, diampuni dosanya. Ya. Jadi bagi orang yang rajin maksiat, ya, yang tidak bisa meninggalkan maksiat, jangan terlena. Tapi kalaupun, ya, paksaan itu, keinginan itu kuat, ya, hiasilah dengan amal-amal yang bisa nanti, ya, kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ya. Katanya sedekah bisa menutupi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi janganlah pula habis maksiat udah nggak apa-apa nanti kita sedekah, gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau dia sudah terlanjur jatuh gitu ya, maka tutupilah kemarahan Allah dengan sedekah. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi ada peluang-peluang baik untuk orang-orang beriman. Beriman. Yang paling penting
pada saat kita dicabut nyawa kita dalam kondisi beriman. Iya, bukan sebagai munafik, bukan sebagai kafir, apalagi seorang musyrik ya. Munafik kalau di zaman sekarang itu seperti apa itu? Kalau dulu di zamannya Nabi kan munafikun itu kan yang Muslim tapi kalau di depan dan di belakang memusuhi Islam. Kalau di zaman sekarang itu seperti apa yang munafik? Sama aja, yang tidak suka dengan, ada orang yang nggak suka dengan dengan ceramah, nggak suka dengan pengajian, ya, selalu menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah orang beriman, itu kan munafik namanya. Munafik itu kan terbagi dua, Pak. Ada munafik akdi, ada munafik amali, nifakun amali. Nifakun akdi itu yang mengeluarkannya dari Islam. Contohnya, dia pura-pura beriman, padahal dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang munafik amali, nifakun amali. Contohnya 3 kali dia meninggalkan Jumat berturut-turut, itu dia hitung seperti orang munafik. Tapi dia 3 kali nggak Jumatan, dia nggak keluar dari Islam loh. Tapi perbuatan dia itu seperti orang munafik gitu ya. Nah, jadi ulama berbeda-beda pendapat. Tapi kalau munafik yang selalu menimbulkan was-was, membuat umat Islam saling menyerang, mengadu domba, fitnah, apa kata bahasa sekarang itu buzzer ya. Nah, itu termasuk munafik itu. Masya Allah, ini tambah panas saja ini Ustaz. Tapi di antara semua yang panas yang menegangkan itu masih terlihat embun-embun. Iya. Allah selalu memberikan kasih sayang Allah itu ada di semua kesulitan-kesulitan itu ya. Mungkin lebih banyak kasih sayangnya. Di surat Toha itu kan di ayat 110 itu sampai 104 itu Allah menyebutkan dirinya sebagai Ar-Rahman, padahal itu cerita tentang padang mahsyar ya. Padang mahsyar. Baik Ustaz. Setelah kita melewati padang mahsyar, ini masih lanjut lagi Ustaz. Iya, setelah hisab, setelah mizan, setelah dihitung, ya dihisab ya kan. Tapi nanti ada sih 70 ribu dari umat Nabi Muhammad itu yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Wah, ini menarik sekali nih. Di luar orang-orang yang mati syahid ya. Nah, di luar orang yang mati syahid. Ya, ini sangat penting nih. Jadi setelah 70 ribu. Tadi kan semuanya mengerikan, walaupun Allah juga melindungi dari dari kitab-kitab, perbuatan kita dari video-video itu. Tapi pada saat kita dihisab, itu kan sebanyak-banyak ibadah kita pun tidak bisa mengalahkan nikmat yang Allah berikan. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan sebagai golongan yang tidak dihisab. Ini peluangnya seperti apa? Yang tidak dihisab itu orang yang mati syahid. Kemarin kita udah lakukan kajian ya kan. Dan mati syahid itu kan ada tingkatannya ya kan. Ya kan, ada yang mati syahid di medan jihad, ada yang ibu-ibu yang menjaga anak dan harta suaminya, ya. Dia menjaga aib suaminya, dia nggak pernah ceritain aib suaminya, ya. Yang di dalam kamar itu dia keep antara dia dengan Allah sama suaminya aja. Dia jaga harta suaminya, tidak dia sia-siakan. Kemudian dia jaga anak-anak suaminya, ya. Kemudian kalau anak yang pergi merantau menuntut ilmu, orang yang pergi keluar musafir untuk lillahi ta'ala, kemudian orang yang suami yang mencari nafkah, itu kan ada tingkatan-tingkatan syahid ya. Itu termasuk nanti yang diringankan hisabnya. Tapi ada lagi nih 70 ribu, kalau 70 ribu nanti yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Siapa itu? Nah, ini kita hati-hati nih, sering sekali ya saya dengar. Yang pertama itu la yaktu'una, yang dia tidak berobat dengan pakai besi panas. Kai, tahu kai? Kai itu kalau dulu orang Arab ada dia semacam kurap, itu disembuhkannya dengan pakai besi panas. Ditekankan ke situ. Itu dilarang ya. Walaupun untuk bunuh kuman gitu. Kalau di perang-perang kan kadang-kadang iya, gitu. Tapi mungkin yang membahayakan mungkin ya. Yang kedua yang sering minta di ruqyah. Nggak boleh minta ruqyah itu. Kita kalau minta ruqyah itu kita diajak
untuk malas beramal kepada Allah. Karena yang paling baik untuk meruqyah diri kita itu ya kita sendiri. Kita baca Quran habis maghrib, baca Yasin, kita letakkan semangkok air, habis Yasin kita minum airnya, itu udah ruqyah. Itu jin-jin lari semuanya itu. Ya, yang ada di pembuluh darah kita dari air. Kan air itu masuk ke seluruh tubuh. Tenaga air itu ke seluruh urat-urat syaraf kita. Ya, jadi jangan minta-minta diruqyah kecuali dia kerasukan. Ya. Kecuali dia mau belajar gimana sih bang cara meruqyah itu, baca Al-Fatihah, kemudian baca awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya, kalau orang belajar boleh, tapi kalau minta-minta diruqyah itu memang malah nanti melemahkan iman. Udah begitu kita nanti membuat seseorang itu menjadi sosok yang suci. Nggak boleh kita mensucikan manusia. Ya, banyak orang yang ketika berobat sembuh, dia bilang yang menyembuhkannya itu adalah kiai itu, dukun itu, dia orang hebat, dia orang pintar, dia orang sakti. Itu bahaya itu ya. Dan yang ketiga, orang yang yatatayyarun, yang selalu keluar itu suka takhayul, khurafat, terbang. Kayak orang Quraisy dulu kan, kalau mau keluar ke berdagang ke negeri Syam atau Yaman, terbangin burung dulu kan. Kalau burungnya itu jalannya lurus, berarti keberuntungan akan ada di perjalanan. Tapi kalau dia ke kiri, mereka nggak jadi itu berdagang, masuk lagi ke rumah. Jadi mengambil isyarat dari hewan yang keberuntungan atau kesialan itu dari hewan itu nggak boleh. Tapi beda kalau misalkan kalau kijang-kijang, kelinci-kelinci berlarian, berarti itu kan ada bencana alam ya kan, itu nggak masalah. Tapi kalau keberuntungan itu diundi dengan hewan, itu nggak boleh ya. Intinya menjauhi perbuatan syirik lah ya. Jadi kita menyelamatkan diri dari mempercayai benda-benda mati itu kadang-kadang nanti bisa menyelamatkan kita dari hisab itu. Hati kita ini, kekuatan kita ini fokus kepada Allah. Bukan karena semuanya, pokoknya kita fokusnya kepada Allah. Bisa kemari naik mobil karena memang Allah kasih kekuatan, ya. Bisa sujud karena Allah kasih kekuatan, ya. Bukan karena dia punya properti banyak di sini karena dia meletakkan keris di dinding. Yang yang dicuci setiap malam Jumat Kliwon ya. Jadi kerisnya itu lembek kan, tapi ketika dicuci jadi mengeras ya. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh itu nogo sastra itu. Kecuali yang mencuci kerisnya istrinya itu boleh pak. Lanjut pak. Baik. Itu iklan aja. Ada. Kita ada berapa tadi Ustaz? Udah, tadi mizan udah, ya kan, hisab sudah, ya kan, hisab Allah mudahkan. Oh mizan penimbangan. Penimbangan ini. Mengenai mizan ini kan dia bentuknya seperti neraca pak. Ya. Di dalam Al-Qari'ah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan ya timbangannya, maka dia telah disediakan hawiyah, neraka hawiyah. Sebelum ayatnya apa? Fa amma man al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat ya timbangannya, maka dia di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang diridhai Allah itu apa? Surga. Jadi memang kalau dia itu kan bertahap ya Pak. Kita masuk surganya Allah itu kan karena rahmat Allah, bukan karena amal. Bagaimana mendatangkan rahmat Allah? Tentunya dengan beramal soleh ya kan. Jadi bagaimana amal soleh itu bisa didapatkan? Tentunya dengan dikerjakan. Jadi taat dulu, baru amal soleh itu ada, baru dia ditimbang,
karena timbangannya itu berat yang kebaikan, maka disitulah lahir namanya rahmat Allah. Jadi semua orang yang dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah. Even ada juga orang yang dimasukkan ke dalam surga, ya, dengan timbangan yang bukan negatif, yang setara begitu. Ada hal yang memberatkan dia. Ketika dibentangkan itu catatan amalnya, 99 catatan kita nanti. Selama apapun hidup manusia, catatan itu nanti 99. Tahu nggak Bu, satu bentangan berapa Bu? Sepanjang mata memandang. Di dalam hadis itu, satu bentangan itu sepanjang mata memandang. Ada 98 lagi kan? Dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nggak ada kebaikannya, semuanya keburukan. Cari lagi, ya. Ternyata ada satu. Apa itu? Ya, kartu. Di dalamnya adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dimasukkan ke dalam surga. Dari syahadat aja kita sudah bisa mendapatkan surganya Allah. Bukan tulisan, maksudnya di dalam nggak sama sekali dia nggak ada amal. Cuman dia dikatakan pernah bersyahadat. Dan syahadatnya itu tentulah keyakinan dia benar-benar menuhankan Allah, kemudian menjadikan Rasulullah sebagai nabi yang terakhir begitu. Ya. Jadi maka kata para mufassir itu ya ayuhan nasu kul li ibadiyallazina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnutu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kata sebagian ulama tafsir itu bukan hanya untuk di dunia saja, tapi itu nanti ketika di mahsyar. Ya, kalian yang dulu melampaui batas di dunia, coba cari apa yang kalian pernah buat dari perbuatan baik. Ya. Oh, ternyata dicari malaikat. Oh, ada ya Allah. Ya, di dalam kartu bentangan itu ada kalimat syahadat. Nah, maka dengan syahadat itulah dia Allah ampunkan. Jadi bagi para pelaku maksiat, bukan apa ya, maksudnya bukan para pelaku maksiat yang masih sering bermaksiat, ya, capailah petunjuk Allah itu, ya, keistiqomahan itu, meninggalkan maksiat itu dengan satu perbuatan yang baik, amal soleh. Dengan satu perbuatan itu nanti disitulah Allah mulai mengganti kecintaan kita kepada maksiat menjadi kecintaan kepada taat. Kalau udah maksiat jangan masuk semuanya Pak, maksudnya harus ada juga perbuatan baik. Kan adalah yang kawan-kawan kita ini dia nggak ke masjid tapi support masjid nomor 1, ya, kasih uang, kasih tenaga, ya kan, tapi maksiat terus. Ya, itu sebenarnya Allah tengah mempersiapkan jalannya. Kapan kau akan meninggalkan ini, aku akan bantu gitu ya. Ya. Jadi kalau kita merasa jatuh di lubang maksiat, kita jangan ikuti terus jalan setan tuh, enggak. Tapi buat satu amalan yang bisa nanti Allah tarik kita. Allah kalau sudah tarik kita akan, kalau kita lihat dosa yang lalu itu mau muntah kita, enggak akan mungkin aku balik lagi ke situ. Banyak orang seperti itu. Nah, jadi itulah ya, jangan berputus asa lah ya dari rahmat Allah itu. Rahmat Allah luas ya. Selipkan satu amal soleh kita di tengah-tengah gegap gempitaan dunia ini. Apakah setiap orang itu akan mengalami penimbangan di mizan itu, Ustaz? Kan setelah dihisab kan sudah tahu di kita ini banyak jeleknya. Tidak semua ya kan, kalau yang syuhada itu kan mereka tanpa proses ya. Kemudian ada juga yang tidak melewati penimbangan itu. Yang pertama, ayah yang anaknya itu sholat bertauhid karena didikannya. Nah, itu nanti salah satu yang memberatkan mizan. Ya. Kemudian ayah yang berhasil membesarkan minimal dua anak perempuan. Jadi anak itu selamat sampai ke pernikahan. Nah, ya kalau satu berarti kan yang laki-laki lah, yang dua ya kan. Orang dulu kan banyak-banyak anak perempuannya. Dua aja kita selamatkan ini anak perempuan kita, itu jaminannya surga.
Hampir di setiap proses ini selalu ada rahmat Allah ya. Oh, ada. Menyelamatkan orang beriman. Wal even di situ tidak ada rahmat Allah, Rasulullah sudah berdiri di situ. Oh ya, tadi yang hubungannya dengan iya, temui aku tadi. Iya, temui aku. Kenapa? Langsung Rasulullah itu minta syafaat kan. Ya Allah Pak, even yang sudah di dalam neraka kecuali jahanam ya. Iya. Yang jahanam itu nggak bisa dapat syafaat Rasulullah. Pokoknya nama neraka itu 7, 6 pintu itu bisa dapat syafaat Rasulullah. Digali, dicari oleh malaikat penjaga neraka itu. Mana umat Muhammad? Paling tidak dia pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Paling tidak pernah dia berzikir la ilaha illallah. Ya? Semua ini tadi mahsyar, hisab, mizan, semuanya terjadi di padang mahsyar. Iya, di padang mahsyar. Cuman mana yang duluan ini? Ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, namanya Fathul Bari, saya ada lihat bukunya di rumah Bapak itu yang nulisnya itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia bilang haud itu setelah as-sirat. Haud itu telaga itu setelah as-sirat. Tapi kalau seperti apa namanya yang lain yang dari kalangan Syafi'iyah mengatakan justru haud itu yang pertama sekali diminum setelah kita dibangkitkan dari alam barzah, karena kita akan merasakan kehausan. Jadi luasnya haud itu antara Aila dengan Eden. Aila itu di Aqabah Jordan, Eden itu di Yaman. Ya, putihnya air itu lebih putih dari salju, manisnya lebih manis dari madu yang dicampur susu. Sekali tegukan bisa menghilangkan dahaga selama kita di mahsyar. Makanya ini sama dengan telaga Kausar itu. Iya, memang airnya dari Al-Kausar. Cuman dialirkan ke mahsyar. Telaganya Al-Kausar dialirkan ke mahsyar. Al-Kausar itu nama sungai di dalam surga. Tapi yang dinamakan di mahsyar itu namanya haud, telaga. Jadi haud ini setelah kita selesai semua proses mizan, semua hisab semua udah selesai, itu baru kita menuju ke haud. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan malah setelah as-sirat. Kalau setelah as-sirat itu malah kan kita sudah selamat. Iya, sudah di taman surga. Sudah banyak minuman di situ, walaupun pintunya belum dibuka ya, karena hanya untuk baginda Nabi dibukakan pertama sekali. Tapi kalau pendapat jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan itu waktu kita pertama dibangkitkan dari mahsyar, umat Nabi Muhammad maka akan diarahkan untuk meminum dulu air telaga itu supaya dia tidak kehausan. Bagaimana Rasulullah tanda itu umatnya? Yaitu dari, apakah engkau tanda dengan kami ya Rasulullah? Aku tanda. Dari mana tandanya? Tidak ada umat lain yang bercahaya pada anggota wudunya. Jadi kita jaga wudu ini, karena nanti itu yang akan mengenali kita dari Rasulullah SAW. Mungkin ada yang ingin bertanya Pak? Iya, dari yang ada di studio ini. Atau apakah dari, ada pertanyaan? Dari yang hadir di ini? Atau dari ini apa namanya, dari Facebook? Live Facebook. Kalau misalnya ada nggak, bukan tips sih, tapi cara supaya kita itu terlepas dari kepanasan, ya, kepanasan yang ada di itu apa kira-kira? Di mahsyar itu. Di padang mahsyar itu. Iya. Apa kira-kira yang? Itu tadi yang jadi 7 golongan tadi itu Bu. Kalau enggak kita jadi pemimpin yang adil, kita selalu mensupport masjid, ya. Kalau untuk perempuan dia support lah ya, karena dia kan tidak boleh dilarang sholat ke masjid kalau aman. Kalau dibawa suaminya boleh. Yang ketiga, dia ketika menyendiri selalu merasa hatinya itu sepi, kemudian berzikir kepada Allah, nangis dia, mengingat dosa-dosanya di masa dulu, ya. Kemudian yang keempat, ketika digoda oleh wanita cantik, ini khusus laki-laki, ketika dia digoda, yang punya kecantikan dan punya harta, dia bilang aku takut kepada Allah. Yang kelima, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bersama karena Allah. Kemudian yang keenam,
Apalagi? Sahabat itu bukan? Nanti kita tambah lagi. Ada 2 lagi ya, saya lupa. Pemimpin yang adil, yang saling mencintai karena Allah, yang dia berjuang karena Allah, itu ya. Oke. Jadi untuk ini yang kita orang-orang, siapakah orang-orang yang sampai di Telaga Haud itu? Ustaz, apakah hanya orang-orang yang beriman atau hanya orang-orang yang punya amal yang lebih banyak yang bisa mencapai Telaga Haud itu? Dari hadis-hadis itu dikatakan seluruh umat Nabi Muhammad ya itu akan diberikan Telaga Haud itu, kecuali orang munafik dan kafir itu. Bahkan Rasulullah itu nanti menghalangi orang-orang yang bukan dari umatnya untuk minum di haud itu. Ya, sebagaimana seorang pemilik unta menghalangi unta-unta lain untuk minum di sumur miliknya. Siapa itu yang dihalangi oleh Rasulullah? Yang pertama, umat dari nabi yang lain. Ini kata Rasulullah, kalian datangi nabi kalian karena dia punya haud sendiri. Yang kedua, yang kafir, yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Yang ketiga adalah munafik. Itu akan dilarang dari haudnya Rasulullah. Maka orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad ini, maksudnya yang beriman, berislam dengan baginda Nabi, itu nanti tidak akan kehausan di padang mahsyar. Sekali tegukan, menghilangkan dahaga kita selamanya. Karena proses ini panjang ini. Ya, proses panjang. Itu kira-kira berapa tahun Ustaz dalam Kalau hitungan 1 hari di dunia, ka khamsina alfa sanatin mimma ta'udun. Seperti 50.000 tahun engkau hitung. Waktu dunia. Waktu satu dunia, hari. 1 hari di dunia, 50.000 tahun waktu akhirat. Amal jariah yang paling besar di hadapan Allah itu bukan membangun masjid, bukan membangun rumah sakit, jembatan, tapi membesarkan anak yang nanti dia sholat, yang dia ngaji, itu pahalanya itu langsung ke orang tuanya, ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas segala ilmunya hari ini yang tentunya banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari, dan semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari semua paparan tadi, bisa mengambil manfaat dan tentunya bisa memperbaiki amalan kita di dunia ini untuk lebih fokus, lebih ke kehidupan yang setelah kematian itu fokus kita daripada dunia ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang setia bersama channel kami di Ngopi Bersama Hikmiyah, dan besok dalam waktu yang sama dan channel yang sama kita akan berkumpul lagi, berbincang-bincang soal iman lagi dengan materi fikih keluarga. Insya Allah silakan aja kawan-kawan, tetangga, teman, adik, putri-putrinya untuk datang ke studio kita di IICC Norcross ataupun mengikuti secara live di Facebook, dan semoga akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, bukan hanya untuk di dunia ini tapi untuk di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukupkan acara hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.